Tahu bangsa Nisnas itu bangsa sebelum Nabi Adam. Peninggalannya masih ada di kota di Pulau Jawa pun ada. Di kita Di kita ada. ada. Nama Lu tahu nggak? apa tuh? Ternyata sebelum Nabi Adam ada makhluk lain yang menguasai bumi. Makhluk lain gimana maksudnya? Nisnas. Bangsa Nisnas. Nah iya. Oh iya ya, gue pernah tahu tuh, pernah nonton di YouTube kalau nggak salah bangsa Nisnas. Mm-mm. Nah kan, bingung. Bahasnya. Lu nonton juga bangsa Nisnas? Nonton. Terus gimana? Menurut lo? Bener nggak sih gitu? Nah, coba lu jelasin gimana ceritanya bangsa Nisnas. Yang gue tahu bangsa Nisnas itu bangsa sebelum Nabi Adam, ya kan? Berarti ini berjuta-juta tahun yang lalu nih. Benar banget. Mm-mm. Juta-juta tahun. Jadi Nisnas itu adalah bangsa yang diciptakan untuk hidup di bumi, ya kan? Terus? Yang gue tahu, karena dia lupa atau lalai akan tugasnya di bumi, dia dimusnahkan oleh para malaikat. Gue taunya sampai situ tuh. Gue juga sama tuh, waktu itu juga sempet nonton YouTube-nya bangsa Nisnas. Emang kalau ngomongin masalah peradaban nih, bangsa-bangsa nih banyak banget ya. Dari zamannya sebelum Nabi Adam mungkin. Iya betul. Gue juga nggak tahu nih, kayaknya bangsa Nisnas ini gue pun baru denger baru belakangan ini gue. Ya iya. Sebelumnya kan gue kayak Mesopotamia, bangsa Mesir ya kan. Itu udah biasa lah, kita udah tahu ya. Terus iya. Yunani, Atlantis. Nah ini Nisnas nih gue juga baru tahu nih, baru denger lah, belum terlalu lama. Yang gue tahu sih kalau bangsa Nisnas ya hidupnya itu di utaranya bumi, mungkin di sekitar kutub utaranya bumi ya kan. Iya. Bangsa Nisnas tuh. Nah kita taunya sekarang kan kalau kutub utara tuh bentuknya banyak esnya ya. Es ya, dingin. Dingin lah kalau kita nggak tahu berapa juta tahun yang lalu tuh di sono bentuknya kayak apa. Kayak gimana ya? Jadi gue taunya waktu bangsa Nisnas itu kan dia hidup jauh sebelum Nabi Adam. Ya kan? Nah, jauh sebelum masanya Nabi Adam. Kalau ditarik garis lurusnya, gue juga nggak tahu nih dia peradabannya sama dinosaurus duluan mana. Gue nggak tahu gue. Jadi yang jelas dia bangsa Nisnas ini zamannya satu zaman dengan bangsa jin kehidupannya. Nah terus karena dia tinggal di kutub utara. Kalau sekarang nggak tahu zaman dulu itu kutub utaranya nggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi kalau sekarang kan kita taunya itu ya es aja gitu, es aja bang, di kutub utara. Bahkan kalau nggak salah peninggalannya masih ada di kota Saint Petersburg apa ya? Gue agak susah namanya itu. Nah di situ peninggalan bangsa Nisnas yang diyakini masih ada di situ. Kayak patung-patung, lukisan. Terus bangsa Nisnas ini bentuknya kalau diceritain, bangsa Nisnas ini bentuknya separuh binatang, separuh manusia. Nah ya, gue juga sempat baca itu tuh. Ada yang manusia pure tapi ada sayapnya. Ya, manusia pure ada sayapnya. Ada yang binatang setengah manusia. Ada yang setengah manusia setengah binatang ya kan. Iya betul. Kayak misalkan badannya badan manusia, kepalanya belalang. Enggak ya? Masa belalang. Aneh banget kepalanya belalang. Enggak berwibawa banget. Iya. Tapi kenapa ya dewa-dewa itu enggak pernah binatang yang lucu-lucu ya? Marmut gitu enggak ada ya? Enggak ada. Iya, jadi bangsa Nisnas itu separuh manusia. Atasnya itu separuhnya binatangnya. Ada yang anjing, ada yang garuda, ada yang manusia tapi dia
punya sayap. Tapi dia bukan malaikat. Bukan. Karena kan malaikat itu tercipta dari cahaya kan. Cahaya, iya. Kalau ungu kan tercipta untukmu. Nah, bangsa Nisnas ini agak lumayan susah nyari sumber beritanya ya. Iya. Sumbernya ini lumayan susah banget si bangsa Nisnas ini. Jadi bangsa Nisnas ini dimusnahkan lah ya. Iya, entah gimana, entah apa ceritanya, gue juga kurang, karena materinya juga memang susah banget dicarinya. Iya. Bangsa Nisnas ini dimusnahkan. Nah, dalam pemusnahannya bangsa Nisnas ini, dia ada yang selamat. Nah, yang selamat inilah karena wujudnya, bentuknya yang separuh manusia dan separuh binatang, ketemu dengan peradaban manusia modern. Iya. Dia dianggap sebagai dewa. Nah, yang sebagai dewa ini, kalau mungkin kalian kenal manusia separuh anjing itu, kalau di Mesir itu disebutnya Anubis. Nah, di Pulau Jawa pun ada. Di kita ada. Namanya Aul atau Aung gitu. Gua lupa. Nah, itu dari Jawa. Terus ada juga yang separuh manusia, separuh burung. Separuh burung Garuda. Iya, ada itu. Jadi peninggalannya dia yang bangsanya dihancurkan, karena ada yang masih bisa menyelamatkan diri. Iya. Nah, itu dianggap sebagai dewa-dewa. Iya. Ada yang jadi putri duyung. Nah, katanya itu masih hidup sampai sekarang kan. Nah, bilangnya kan ceritanya begitu legendanya. Iya, kalau lu sendiri gimana, Sek? Kalau menurut lu bangsa-bangsa gitu, lu percaya nggak? Ya kalau menurut gue percaya aja, karena gue yakin bumi ratusan tahun pasti, jutaan bahkan jutaan kan. Sekarang udah jutaan tahun pasti ada penghuninya. Iya, sebelum manusia ya, udah ada penghuninya. Nah, itu gue juga sebenarnya kalau diyakini sih nggak perlu lah ya. Iya, itu betul. Cuma kita menambah hasanah ilmu aja. Biar tahu aja silsilah cerita-cerita bangsa-bangsa yang bahkan Nisnas ini gue pun baru tahu beberapa, ya belum terlalu lama lah kalau dibandingkan kayak kita tahu ada bangsa Viking ya kan. Iya, itu pendukung ada. Persib. Beda kalau beda. Iya. Nah, kita taunya mungkin bangsa Viking, terus ya udah zamannya bangsa Mesir yang peradabannya udah maju banget, ya kan? Iya. Maju banget. Nah, itu kalau bangsa Nisnas ini literasinya sangat kurang. Gua pun nyari agak sangat kesulitan. Iya. Kalau bangsa Nisnas. Terus cerita-cerita soal tentang kehidupan bangsanya nih minim banget. Bener banget. Minim banget. Nisnas nih lumayan sedikit banget literasinya ya. Iya. Tentang peradabannya. Tapi konon dia peradaban yang udah lumayan maju. Lumayan maju. Jadi ini adalah masa sebelum zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam. Iya. Kalau lu percaya kayak gitu-gituan? Ya, yang tadi dibilang ya percaya, tapi untuk pengetahuan aja. Bahwa di bumi ini sebelum ada Nabi manusia Adam ternyata pernah ada kehidupan lain. Lagi ya. Tapi gue nih lumayan kan, itu katanya ada yang di Pulau Jawa, ada ya yang gambar atau patung yang setengah manusia setengah burung kan. Oh iya, itu ada di arca apa itu. Ada di arca apa, di candi mana. Terus kan itu ada juga di Mesir ya. Di Mesir. Kalau gue pikirnya gini ya, zaman dulu gimana ceritanya ada di dua tempat yang jauh berbeda. Jauh, benuanya jauh. Iya. Ya kan? Tapi bisa menggambarkan satu sosok yang sama. Benar. Ya kan? Iya. Berarti kan itu mungkin pada saat itu ada yang mungkin melihat ya. Nah, bisa jadi. Ada yang melihat. Atau kayaknya orang yang sama pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu agak lumayan hal yang sulit. Iya sih.
Karena ini pada zamannya pun beda jauh ya. Iya. Beda jauh zamannya Nisnas dan pembangunan Candi Borobudur. Iya. Atau candi-candi yang lainnya yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Iya. Jadi kalau gue sih lumayan percaya karena visual zaman dulu mungkin itu ada yang melihat, ada yang apa, jadi dia menggambarkannya bentuknya sama gitu. Sama, benar. Karena kita nggak sekarang kayak lu misalkan persepsi lu tuyul gimana coba? Persepsi tuyul ya ngelihatnya kecil kan? Bocah kecil, botak, ya kan? Pakai pempes kan? Iya. Pakai celana pendek gitu. Karena kita nonton di TV iya. Digambarkannya seperti itu. Jadi kita punya bentuk persepsi yang sama. Buat satu objek. Betul. Menurut gue sih sangat mungkin pada zaman itu emang makhluk-makhluk itu ada di bumi. Sebelum zaman Nabi Adam tuh berbagai macam cerita tentang zaman yang lain, bangsa yang lain. Cuma ini coba deh tolong deh tulis di kolom komentar yang kalian tahu tentang Nisnas atau artikelnya, nanti kita bahas di episode selanjutnya mungkin ya. Karena ini sangat sedikit banget informasinya. Iya. Di Saint Petersburg atau di mana kalian boleh cari itu kotanya. Itu di sana memang ada patungnya. Patung dan lukisan. Patung sama lukisan. Iya. Ini kalau bangsa Nisnas ini bahkan kalau nggak salah dia ada diceritain di beberapa surat di Al-Quran. Ada ya. Irisannya tipis banget sama di Al-Quran. Jadi kalau misalkan apa ini bangsa yang apa namanya ya fiktif, gue juga nggak ngerti juga, tapi ada irisannya di Al-Quran, bangsa sebelum jin. Oh iya. Nih kalau buat yang nyari informasinya tentang bangsa Nisnas ada di YouTube, cuma ceritanya tidak sekumplit. Gue cari yang sekumplit selengkap-lengkapnya tuh hampir nggak ada, Sek. Iya, nggak ada yang lengkap ceritanya. Iya. Dari mulai tahun berapanya nggak tahu juga. Dari mulai apa namanya bentuk kotanya nggak ada juga, katanya ya yang itu yang di Kutub Utara. Sedangkan kita taunya di Kutub Utara itu ya es kan. Iya. Sekarang tiba-tiba ada muncul cerita ini, terus tahu di sono pernah ada kehidupan. Berarti kan mungkin di sono nggak es zaman waktu itu ya. Iya, apalagi dikatakan katanya dia peradabannya maju. Tapi kalau menurut lu peradaban maju tuh gimana, Sek? Menurut gua ya dilihat dia udah 6G. Kita 5G kan belum. Oh iya. Tiba-tiba dia udah 6G. Menurut lu peradaban maju tuh gimana coba? Gimana ya kalau menurut gue ya? Bingung juga gue buat ngejelasinnya. Kita bingung ya? Bingung. Kita bisa dibilang sekarang mau peradaban maju dengan teknologi yang kita punya, laptop, kamera, komputer, satelit. Berarti waktu itu mereka peradaban majunya itu sampai mana batas kategori majunya? Nah, iya itu. Soalnya secara historical bentuk apa namanya alat-alat kayak gini misalkan peninggalan teknologi nggak ada. Iya. Karena menurut gua teknologi yang peninggalan suatu bangsa itu harusnya bisa turun menurun terus bisa dikembangin sama yang lain gitu, yang selanjutnya sama generasi selanjutnya. Mungkin kayak dulu pertama bikin lampu siapa penemu lampu Thomas Alva Edison. Dia bikin lampu yang sampai sekarang bahkan masih nyala kan. Nah itu kan udah berapa ratus tahun yang lalu. Lampunya dikembangin sampai sekarang banyak bentuknya, variasinya. Nah bangsa-bangsa yang hilang begini peradabannya, ini nggak tahu gue juga bahkan kategori maju tuh seperti apa nyampe mana dia majunya. Apa dia udah bisa bikin api tuh udah disebut bangsa yang maju gitu, mengendalikan api. Berarti majunya nggak sampai yang teknologi. Dalam hal teknologi, mungkin dalam bentuk hal lain, bener. Bisa jadi survivalnya hidupnya dia. Betul. Udah bisa bikin speed tank, bikin jalur air biar ke kotanya nggak banjir. Mungkin. Menurut gue sih itu juga udah bisa dibilang maju kalau udah dari jutaan tahun yang lalu sih. Apalagi secara
yang tadi dibilang di awal kan, yang tersisa dianggap dewa sama manusia. Wah, selanjutnya iya kan majunya tuh maju seperti apa. Iya, benar. Itu kalau dengerin ceritanya cari ceritanya Bangsa Nisnas, emang itu banyak yang bilang itu cuma fiktif. Hanya fiktif. Iya, cerita tentang fiktif. Tapi ada juga yang nyambungin karena ada irisannya di Al-Quran. Jadi menurut gua, waduh ini sulit juga ya. Maksudnya kita bahkan dengan Atlantis pun kita belum selesai. Iya, betul. Bangsa Mesir aja yang kelihatan peninggalannya ada itu bahkan belum terpecahkan. Iya. Nah, Bangsa Nisnas ini, wah, gue udah cari artikel ya. Bahkan di Wikipedia, gue cari di Wikipedia nggak ada di Wikipedia. Susah banget tentang Bangsa Nisnas ini. Kalau teman-teman ada yang punya informasi tentang apa, boleh tolong dikirim di komentar biar nanti kita bahas ya, Sek ya. Iya. Atau nanti kalian mau dengerin soal teori konspirasi tentang bangsa lain, kita udah bahas Bangsa Nisnas hari ini. Iya. Wan Anunnaki tahu nggak? Belum tahu gua. Anunnaki. Tapi gue pernah dengar itu. Kita bahas di episode selanjutnya gimana? Boleh. Jadi next kita bahas Anunnaki. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Iya. Terima kasih. Dadah.